Wanita mana yang tidak kecewa bila kekasih yang dia cintai tiba-tiba memutuskan sebuah hubungan yang sudah lama terjalin? Menyerahkan mahkota berharganya pada kekasih yang sangat dia cintainya, nyatanya benar membawa petaka bagi Maylin. Wajah mereka tidak bisa bersama. Cinta yang sudah ternodai oleh dosa memang tidak akan bertahan lama. Di sini, Maylin memetik suatu pelajaran yang berharga. Jangan pernah menyerahkan dirimu seutuhnya, secinta apapun kamu padanya. Kamu belum tentu dialah yang akan menjadi suamimu kelak. Jagalah hartamu karena setiap lelaki selalu menginginkan yang belum ternoda. Hanya 1 dari 1000 orang yang masih menerima. Cinta sebelum menikah memang dekat dengan dosa. Namun apakah daya cinta memang sudah membutakannya? Yang paling mulia adalah cinta setelah menikah. Karena itu akan menjadi sebuah ibadah. Siapa lelaki yang kau maksud, Maylin? Apa yang kau maksud adalah aku? Apakah cowok adalah anakku? Kapan kau mengandung? Kenapa kau tidak memberitahuku, Maylin? Tanya Tuan Besar Aldik, merasa tersinggung dengan ucapan Maylin. Cowok anak Tuan? Hah? Deci Maylin, apa Tuan pernah merawatnya? Menjaganya, memberikannya nafkah? Tidak, Tuan. Tuan tidak pernah menganggap kami ada. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa putra saya adalah anak Tuan. Hampir 30 tahun saya sendiri yang membesarkannya. Tuhan tidak pernah tahu bagaimana perjuangan saya dan apa yang saya alami di waktu selama itu. Chow adalah anak saya dan dia tidak pernah punya seorang ayah. Dengan berinang air mata, Maylin merasa sedikit lega karena telah meluapkan segala kekesalannya selama ini. Jadi benar Chow adalah anakku. Kenapa kamu menyembunyikannya dan tidak mengatakan apa-apa padaku, Maylin? Aku pasti akan selalu bersamamu jika kau mengatakannya padaku. Jawab Tuan Besar Aldrich mencoba menahan emosi dan keterkejutannya. Maylin kembali berdeci, lalu menghapus air matanya dengan kasar. Saat itu di hari ulang tahun saya sudah akan mengatakannya pada Tuan. Tapi sebelum saya mengucapkan kalimat bahwa saya hamil, Tuan sudah lebih dulu meminta putus pada saya. Apa Tuan tahu bagaimana hancurnya saya saat itu? Dengan santainya Tuan mengatakan pada saya bahwa Tuan dipaksa menikah dengan perempuan yang sudah dipilihkan keluarga. Hancur sudah. Dipilihkan keluarga. Hancur sudah harapan saya kala itu. Sia-sia saja perjuangan saya selama ini. Apa Tuan tahu saja yang dilakukan ibu Tuan pada saya? Setiap waktu mereka mendatangi rumah saya, menghina, mencaci maki, mengancam, memaksa saya agar menjadi Tuan. Bahkan mereka memberi saya uang yang sangat banyak agar saya meninggalkan Tuan. Tapi saat itu saya mampu bertahan dan saya menolak mentah-mentah tawaran mereka. Tapi apa yang saya dapat? Tuan tetap saja meninggalkan saya, lalu menikah dengan perempuan yang sepadan. Tuan hidup bahagia di atas perhatian saya. Ucap Meta dengan air mata yang terus mengalir, karena tak sanggup lagi dia bendung. Kau salah, Maylin. Aku bersumpah saat itu aku memang tidak sedikit pun mencintai Aerum. Aku hanya mencintaimu, Maylin. Jawab Tuan Besar Aldrich mencoba mendekati Maylin. Tuan berbohong. Saya tahu Tuan tidak pernah mencintai saya. Tuan menerima saya hanya karena rasa kasihan. Saya hanyalah barang yang Tuan pungut karena rasa kasihan. Jadi saya sangat yakin tidak pernah ada rasa cinta di hati Tuan untuk saya. Saya sangat ingat jelas bagaimana raut wajah bahagia Tuan ketika memutuskan hubungan kita. Ucap Maylin menepis kasar tangan Tuan Besar Aldrich yang mau menghapus air matanya. Kau salah paham, Maylin. Aku sangat mencintaimu. Aku hanya tidak ingin terlalu menyakitimu saat itu. Makanya aku memasang wajah bahagia yang palsu di hadapanmu. Kau tahu aku sangat mencintaimu. Kau tahu hubungan kita terlarang. Keluargaku tidak ada yang menyetujui jika aku bersamamu. Bahkan mereka mengancamku untuk membunuhmu jika aku menolak pernikahan dengan Aerum. Aku tidak ingin kehilanganmu, Maylin. Itulah sebabnya aku meninggalkanmu saat itu. Apa kau tahu betapa hancurnya hatiku saat mengatakan putus denganmu? Aku sangat-sangat mencintaimu, Maylin. Aerum juga wanita yang baik ketika menjadi istriku. Aku bahkan mengabaikannya saat di awal pernikahan. Karena kesabaran hatinya lah yang menjadi penyebab aku mulai menerimanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa melupakanmu. Walaupun aku mulai melangkahkan hatiku untuk menerimanya. Walaupun lama-kelamaan aku mulai menerimanya, tapi hatiku tetap hanya mencintaimu, Maylin. Maafkan aku yang dulu. Maafkan aku yang tidak punya kekuatan untuk melindungimu. Maafkan aku yang hanya bisa melindungimu dengan cara menyakitimu. Aku mohon maafkan aku, tapi ketahuilah, dari dulu hingga saat ini, hanya dirimu yang aku cintai. Ucap Tuan Besar Aldrich berusaha menjelaskan. Saya tidak percaya, Tuan. Jika memang benar apa yang Tuan katakan, kenapa Tuan tidak pernah mencari saya? Ucap Maylin. Aku selalu mencari tahu keberadaanmu, Maylin. Tapi tidak pernah berhasil aku temukan. Tapi sekarang aku tahu kenapa aku tidak bisa menemukanmu. Itu terjadi karena mau yang menyembunyikanmu dariku. Aku mohon maafkan kesalahanku di masa lalu. Andai kau mengatakannya padaku saat itu, aku yakin
Kita tidak akan pernah berpisah. Aku mohon maafkan aku, Maylin. Dan aku mohon kembalilah padaku, aku masih sangat mencintaimu. Tuan Besar Aldrich terus memohon. Baiklah, aku percaya padamu. Aku sudah memaafkanmu, tapi untuk kembali padamu, maaf aku tidak bisa. 30 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Aku tidak mungkin bisa menerima secepat ini. Luka di hatiku masih berbekas setidaknya. Beri aku waktu untuk memikirkannya kembali. Jawab Maylin ragu. Hatinya luluh ketika mendengarkan alasan yang sebenarnya. Setidaknya dia tahu ceritanya tidak bertepuk sebelah tangan. Rasa cinta dan keinginannya untuk memberikan seorang ayah untuk Chao mampu melunturkan seluruh egonya. Rasa cintanya pada Aldrich memang tidak pernah sirna. Hatinya berbunga seketika saat mendengarkan tuturan mantan kekasihnya. Dia tidak bisa hanya menyalahkan mantan kekasihnya itu, karena dia juga turut bersalah karena tidak jujur kala itu. Tidak adanya keterbukaan membuat jarak yang mereka ciptakan sendiri. Terima kasih, Maylin. Aku tahu dan sangat yakin kau masihlah wanitaku yang pemaaf. Ucap Tuan Besar Aldrich ramah. Mulai hari ini, Tuan Besar Aldrich berjanji untuk selalu menjaga wanita yang paling dicintainya ini. Tapi apakah kau memberitahu Chao bahwa aku adalah dedinya? Tuan, tanya Tuan Aldrich serius. Tentu saja dia tahu dari usia 15 tahun dia sudah berhasil menemukan bukti bahwa kau adalah dedinya. Otaknya yang jenius itu tidak mungkin tidak tahu. Jawab Maylin masih dengan adanya yang ketus. Itu artinya dia benar putraku? Putraku memang harus sejenius sepertiku. Ucap Tuan Besar Aldrich membanggakan diri. Tapi sayang leluconnya tidak ditanggapi oleh Maylin. Setelah menyelesaikan semua kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua, kini kedua sejoli pria parubaya itu kembali ke rumah sakit untuk menemui putra dan putri mereka. Kamu tenangkan dirimu dulu, baby. Aku berjanji akan secepatnya membawa putra kita kembali. Tapi tenanglah dulu agar kamu cepat sembuh. Tuannya yang kini berusaha menenangkan Aurel yang masih histeris kehilangan putranya. Belum berada tangisan Aurel kini disambut dengan tangisan seorang bayi mungil yang tangisannya lebih histeris dari ibunya. Dengan cepatnya Besar mau mengambil cucunya dari ranjang khusus di sana, lalu memberikan cucu kesayangannya itu pada ibunya. Susui dulu putrimu, percayalah pada Yong, dia pasti akan segera mendapatkan putramu kembali. Senangkan dirimu sayang, ada seorang bayi mungil yang membutuhkanmu juga. Jangan abaikan dia. Ucap Nyonya Besar mau membantu menenangkan Aurel menantunya. Aurel menerima bayi mungilnya itu, menciumnya dan juga memeluknya erat. Maafkan ibu nak, ucap Aurel dengan air matanya masih mengalir. Bagaimana cara menyusui, Bu? Tanya Aurel polos. Sama seperti aku menyusui padamu, baby. Jawab Luan Diong tanpa rasa malu. Dasar Casanova mesum. Ucap Nyonya Besar mau memukul kepala putranya itu. Kalau begitu Dedi akan menunggu di luar. Ucap Tuan Besar mau lalu berlalu keluar dari ruangan Aurel. Begini sayang, Nana, iya begitu. Nyonya Besar mau yang jadi mengajari Aurel. Apa kalian berdua sudah berbaikan? Tanya Tuan Besar mau yang kini sudah berada di depan ruangan rawat Anin dan juga Aurel. Kenapa kau menyembunyikan Maylin dariku? Tanya balik Tuan Besar Aldrich. Aku tidak menyembunyikannya. Maylin, aku tidak mungkin merusak kebahagiaanmu bersama Airul dan juga putrimu. Aku juga tidak bisa memaksa Aylin untuk memaafkanmu. Jawab Tuan Besar mau tidak ingin disalahkan. Lihatlah putraku tampan dan hebat sepertiku. Pujinya pada dirinya dan juga Sekretaris Chao. Terima kasih banyak bro, karena sudah merawat Maylin dan juga putraku. Ucap Tuan Besar Aldrich tulus. Nama panjangmu siapa nak? Tanya Tuan Besar Aldrich pada Sekretaris Chao. Chao tak Tuan. Jawab Sekretaris Chao tersenyum samar. Mulai sekarang namamu Chao tak Aldrich. Kau kan sudah tahu aku adalah dedimu. Jadi mulai sekarang panggil aku Dedi. Tuan Besar Aldrich berkata sambil memeluk akrab Sekretaris Chao. Dan bujuk juga ibumu untuk kembali pada Dedi, oke? Bisik Tuan Besar Aldrich. Dibalas senyuman kaku oleh putranya. Melihat putranya yang tersenyum kaku, Tuan Besar Aldrich merasa dirinya semakin mirip dengan putranya itu. Kau memang putra aku, nak. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin melihat keadaan menantuku dulu. Kata Tuan Besar mau berjalan menuju ruangan Anin. Kalau begitu, ayo kita melihat keadaan anakmu. Ajak Tuan Besar Aldrich pada Sekretaris Chao. Di ruangan Anin, akhirnya sayang, ucap Tuan Besar Aldrich mendekati putrinya. Dedi, jawab Anin berkaca-kaca. Kamu kenapa sayang? Tanya lagi Tuan Besar Aldrich. Anin mau melihat Aurel. Bagaimana keadaan adik Anin? Dia sudah melahirkan bukan? Bagaimana keadaannya? Anin ingin menemuinya. Ujar Anin mengkhawatirkan keadaan adik kesayangannya itu. Aurel dan bayinya baik-baik saja sayang. Jawab Tuan Besar Aldrich. Apa kau ingin melihatnya? Tanya bersilir-silin. Iya, jawab Anin singkat.
Prasdir Silin pun segera mengambil kursi roda yang tersedia di sana. Kemudian mengangkat tubuh istrinya dan meletakkannya di atas kursi roda itu. Lalu, Prasdir Silin mendorong kursi roda itu sampai ke ruangan Aurel yang berada di samping ruangannya. Kini mereka semua sudah berkumpul di ruangan Aurel. Anin tampak mengagumi keponakannya yang kini tengah terlelap di pelukan adiknya Aurel. Siapa namanya? Tanya Anin sambil mengelus pipi merah keponakannya itu. Giren Yong Mau, Kak. Kalau yang laki-laki namanya Garen Yong Mau. Bagus ya kakak namanya. Suami Aurel yang kasih nama. Jawab Aurel dengan tersenyum pada kakaknya. Sekilas menatap suaminya dengan senyuman mesra. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil Garen dari tangan Mika? Tanya Anin menatap semua orang yang berada di belakangnya. Oh iya, Aurel ingat sesuatu. Ujar Aurel bersemangat. Sayang, kau ingat alat yang kau tempelkan di pundakku waktu itu? Saat aku disekap, alat itu menyala. Dan aku melepaskan alat itu lalu aku tempelkan pada kulit Mika tanpa sepengetahuannya. Apa alat itu bisa berguna? Ucap Aurel semakin bersemangat. Entah kenapa dia merasa alat itu sangat berguna hingga dia melepaskan alat yang menyatu dengan kulitnya itu. Lalu menempelkannya pada kulit Mika secara diam-diam. Apa? Tentu saja itu sangat berguna. Baby, dengan alat itu kita bisa melacak keberadaannya. Jawab Tuan Yong dengan meninggikan suaranya hingga membuat putrinya kaget dan menangis histeris. Telah sedikit, apa yang kau lakukan? Ucap Prasdir Silin memukul pundak adiknya itu. Maaf, jadi terlalu bersemangat sayang. Ucap Tuan Yong membantu menenangkan putrinya itu. Cao, cepatlah cek keberadaan Mika. Titah Prasdir Silin pada sekretarisnya itu.